Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. الفصل الثالث في حكايات الورعين من أئمة السلف والخلف إلى أن قال كان الشيخ العارف بالله الحارث المحاسبي من كبار الورعين ومن دقيق ورعه أنه ورث من أبيه 70,000 درهم فلم يأخذ منها شيئا لأن أباه كان يقول بالقدر. قال وقد صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتوارث أهل ملتين ومات وهو محتاج إلى درهم. ومن المشهور أنه كان محفوظا إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة يتحرك في إصبعه إرك فيمتنع من تناوله وهو أحد شيوخ الجنيد بن محمد وقيل له المحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه. مسألة سئل سيدنا إدوس بن عمر الحبشي رضي الله عنه أما كان يحكى عن الحارث المحاسبي أنه كان إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك فيه إرك في أصبعه. وقد كان الصديق رضي الله عنه شرب اللبن الذي أعطاه غلامه من ثمن كهانة ولم يتحرك فيه إرك فإن المحاسبي من مقام الصديق رضي الله عنه فأجاب بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة مشرع للعباد حتى يقتدي به من أكل طعاما فيه شبهة فيتغيأه. والحارث المحاسبي لم يكن كذلك وإنما يعمل بقصد نفع نفسه. انتهى من النهر الموجود. Allahu a'lam. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati segenap para syiban, orang tua kita bersama, wabil khusus Sayyidi Al-Habib Mu'adi bin Zain Ba'bud, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Zain Ba'bud, Al-Habib Ali Barakbah, Al-Habib Hamid Al-Idrus, dan semua amam, semua para ami, para syabab yang sama-sama memuliakan. Tidak lupa juga kepada tuan rumah pada siang hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik dan hidayah. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mentakdirkan kita kembali bisa melaksanakan rutinitas yang sempat vakum beberapa pertemuan, dengan harapan mudah-mudahan kita memulainya lagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang barokah. Mudah-mudahan kita memulainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang dikatakan oleh salah satu ulama, maka nalillah dama wattasal wa maka nali ghairillah inqata wan fasal. Apa yang semuanya semua perbuatan yang diniatkan untuk Allah maka akan berkesinambungan dan terus menerus. Dan apapun yang tidak ditujukan untuk Allah
maka ya akan berhenti dan akan terputus. Ya kita niatlah. Mudah-mudahan kita memulai lagi hari ini dengan harapan kita semuanya bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Kita semuanya mendapatkan barokah umur, sehat wal afiyah, gabul hajah dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan dijauhkan dari semua bala dan musibah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih membahas pasal yang ketiga, kisah-kisah orang-orang warok dari kalangan para salaf dan kalangan para khalaf, pula orang-orang terdahulu dan maupun ulama khalaf. Diceritakan di sini ada salah satu syekh namanya Al-Harith Al-Muhasibi. Beliau ini dikatakan di sini termasuk orang-orang warok ya. Beliau ini termasuk orang yang warok yang levelnya sangat tinggi. Dan termasuk sikap sifat warok beliau itu, beliau ini sempat mendapatkan warisan dari ayahnya. Ayahnya meninggal dunia. Dan harta yang ditinggalkan itu kurang lebih sekitar 70.000 dirham. Ya, tidak tahu 70.000 dirham itu berapa sekarang. Intinya dia ini ya, kalau semua orang ya semuanya harus pengen kaya itu dimulai dengan susah payah ya kan. Kalau dia ini tidak sebenarnya. Dia melalui dengan warisan dia langsung kaya dia. Cuman apa yang terjadi? Dia ini tidak ngambil sedikit pun, tidak ngambil. Kalau kita kan butuh, goblok. Itu kalau kita. Kalau dia tidak ngambil sama sekali. Kenapa? Karena dikatakan di sini beliau ini li'anna abahu kana yaqulu bil qadar. Karena Al-Imam Al-Muhasibi ini ya pernah menyaksikan ayahnya termasuk orang-orang yang berbicara tentang qadar. Yang dimaksud berbicara tentang qadar ini, jadi di dalam akidah itu ya, fima makna ini kurang lebihnya yang dikatakan orang yang mengomentari tentang qadar, yang dimaksud ini adalah bisa mendapatkan kekuatan dengan sendirinya. Kita bekerja ya karena kekuatan kita, bukan dari Allah. Nah, sedangkan kita mengetahui ya, kita tidak punya apa-apa. Semuanya itu dari Allah. Nah, khawatir yang namanya Imam Al-Muhasibi ini. Nah, karena yang namanya ayahnya termasuk orang yang mengatakan qudrah itu ya, kekuatan itu dihasilkan dengan diri sendiri, bukan dari Allah. Kalau dulu di dalam kitab Tauhid itu ada dijelaskan. Ada orang yang sempat dia itu beranggapan kekuatan itu bukan dari Allah, tapi dari dirinya sendiri. Akhirnya ini agak-agak ya masuk sedikit ini sih. Jadi ketika si orang ini, si ulama ini mengatakan kekuatan itu dihasilkan dengan kita sendiri, kata si dia. Ketika dia ini lagi rutinitas sama istrinya, wah subhanallah, ya itunya itu lemah sudah. Si istri mengatakan, loh, karena engkau mengatakan kekuatan itu bisa diciptakan dengan sendiri, coba sekarang diciptakan. Tidak bisa. Akhirnya tobat. Nah ini sama kayak Imam Al-Muhasibi ini juga sama. Ayahnya juga mengatakan seperti itu. Sedangkan ada riwayat dari Rasulullah SAW. Ya mungkin ini termasuk orang mungkin ya tidak tahu juga Al-Faqih belum sempat mutola'ah juga tadi. Mungkin orang yang
apa ya, yang mengatakan kekuatan itu bisa dihasilkan dengan sendirinya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini salah satu penyebab bisa murtad. Makanya Al-Imam Al-Muhasibi tidak mau mengambil harta warisan sedikit pun dari ayahnya karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, la yatawaratsu ahlul millatain, orang yang berbeda agama itu tidak mewarisi. Jadi seperti itu, saking waroknya Imam Al-Muhasibi. Nah, padahal beliau itu ketika meninggal lagi betul butuh sama 1 dirham, tapi tidak mau. Saking waroknya beliau. Dan termasuk sifat waroknya beliau yang masyhur itu, cerita beliau yang masyhur itu, beliau ini termasuk orang yang dijaga sama Allah. Kelasnya beliau ini kelas al-arif billah, kelasnya wali sudah. Makanya dikatakan min kibaril wari'in, termasuk orang warok yang kelasnya kelas tinggi. Beliau itu dikatakan di sini, beliau itu setiap gerak-geriknya itu dijaga sama Allah, khususnya dalam masalah yang syubhat. Nah, ini dikatakan di sini, idza madda yadahu ila ta'amin fihi syubah yataharraku fi usbu'ihi irkun fayamtani'u min tanawulihi. Beliau itu ketika ingin mengambil suatu makanan dan ternyata makanan itu syubhat, itu yang namanya jari jemarinya itu gerak. Nah, jadi tidak jadi ngambil. Kalau kita kan enggak, memang gerak beb kita beb. Itu beliau ya. Nah, jadi dikasih tanda gitu loh. Kalau itu makanan yang syubhat, melalui satu ya urat ya yang ada di jari jemarinya itu, sehingga tahu kalau ini makanan yang syubhat. Dijaga beliau sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada masalah. Karena suatu saat Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pernah ditanyakan tentang kisahnya Al-Imam Harits Al-Muhasibi ini. Ya. Al-Imam Al-Harits Al-Muhasibi yang tadi telah disebutkan, beliau kan kalau menjulurkan tangannya untuk mengambil makanan, kalau ternyata itu makanan yang syubhat, maka itu nanti urat yang ada di jari jemarinya akan gerak memberitahukan, anggapannya ya memberikan isyarat kalau itu makanan yang syubhat. Nah, bagaimana tentang kisahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang beberapa pertemuan yang lalu yang kita ketahui beliau itu sempat punya budak ya. Budaknya ini ketika masih jahiliyah dulu sempat jadi dukun dia. Ya. Ketika tidak dikasih upah sama ininya, sama pasiennya, pas ketemu di dalam keadaan sudah Islam, yang namanya dukun ini, yang namanya budak ini, anggapannya sudah selesai dari profesi dukunnya. Ya. Kemudian yang namanya si pasiennya ini ngasih lah sama si budak ini. Ketika ngasih sama si budak ini dikasih ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq susu itu atau makanan ya, susu di sini. Kemudian kan kita mengetahui bersama kisah yang telah lalu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu minum kemudian dikasih tahu sama si budak bahwasanya itu adalah ceritanya ya seperti itu, anak dulu sempat jadi profesi dukun dan itu upahnya. Itu beliau muntahkan. Dan sekarang levelnya Imam Al-Muhasibi, Al-Imam Harits Al-Muhasibi, kok bisa beda? Kayaknya lebih tinggi Imam Harits Al-Muhasibi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq kayak ada sinyal apa-apa itu tentang makanan yang syubhat, sehingga sampai beliau minum dan katalan akhirnya beliau memuntahkannya. Beliau menjawab di sini. Ya tetap ya, dalam hal seperti ini levelnya lebih tinggi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Di sini beliau mengatakan yang namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu merupakan khalifah, penerus, estafet, pengganti tugas Rasulullah SAW dalam menyebarkan syariatnya Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga beliau itu sebagai contoh panutan. Ini loh, kalau saya makan yang syubhat, saya muntahkan. Nah, jadi anggapannya manfaatnya lebih umum. Manfaatnya ke orang banyak. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu
tangannya tidak gerak kayak Imam Al-Muhasibi. Sedangkan kalau Imam Al-Muhasibi itu sikapnya yang seperti itu ya bermanfaat buat beliau saja. Ya karena yang ini ya beliau sendiri. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu yang sampai menelan dan memuntahkannya itu tujuannya untuk mengajarkan kepada kita semuanya. Kalau ada makanan yang syubhat ya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kesimpulannya ya yang kita baca tadi ya tetap yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq jauh lebih tinggi derajatnya dari Al-Imam Harits Al-Muhasibi. Meskipun Al-Imam Harits Al-Muhasibi seakan-akan dia sebelum memakan sudah ada sinyalnya tentang makan yang syubhat, sedangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai ketelan sama beliau. Bedanya kalau beliau ini meneruskan ya mengajarkan syariatnya Rasulullah SAW kepada orang banyak, sehingga beliau memberikan contoh, jadi panutan. Kalau ada makanan yang syubhat ya harus dimuntahkan. Kalau Imam Harits Al-Muhasibi ya kan hanya beliau tok yang ahli itu. Kalau kita kan enggak. Gimana kita mau mencontoh? Mau ya gerak-gerak gitu. Ya kan enggak juga. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.